Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai pemodelan yang ada di Revit, yaitu pemodelan detailing pada fondasi telapak. Nah, di sini saya akan coba membuka Revit. Nah, ini adalah Revitnya, tapi sebelumnya saya akan mengekspor file yang ada di GitHub. Nah, ini adalah pemodelannya yang kita akan ekspor dengan menggunakan bantuan plugin CSI Xrepit. Nah, di mana plugin CSI Xrepit ini adalah program atau plugin yang dikembangkan oleh CSI. Nah, sekarang saya akan mulai mengekspor pemodelannya, file, kemudian ekspor. Nah, di ekspor ini saya menggunakan Revit Structure. Nah, di sini saya akan memilih folder Revit. Di sini namanya frame 2 dimensi. Saya akan save. Nah, setelah itu saya akan masuk di software Autodesk Revit. Nah, Autodesk Revit ini saya menggunakan versi 2020.2. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Di sini ada model, kemudian family, dan horizons. Nah, langkah selanjutnya saya akan masuk di model. Di model ini saya klik new. Adapun template yang saya gunakan, saya menggunakan template structure. Jadi di sini ada 4 template yang merupakan default dari Revit, menyediakan 4 template. Yang pertama konstruksi, arsitek, structure, kemudian mechanical. Nah, di sini saya akan pilih structure template, dan untuk create new saya menggunakan project. Kemudian klik OK. Nah, ini tentang lembar kerja Revit pada saat kita memulai pemodelan. Di sini untuk defaultnya langsung terbuka di level 1. Ini untuk project browsernya kita langsung diarahkan di view all, kemudian floor plan. Di sini langsung level 1. Nah, selanjutnya saya akan masuk di add-ins. Nah, di add-ins ini sudah terdapat plugin yang saya install, namanya CSI Xrepit, di mana pluginnya ditambahkan di nya. Nah, kemudian di sini saya memilih import to create new Revit project. Ini from GitHub, save or sub. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini file yang sudah saya ekspor tadi di GitHub. Selanjutnya saya akan klik open. Nah, di sini untuk select object yang akan saya ekspor, ini hanya saya ekspor frame-nya saja. Jadi untuk load kombinasinya saya uncentang, kemudian line load-nya saya uncentang juga, kemudian point load-nya saya uncentang juga. Kemudian saya klik OK untuk mengekspor atau mengimpor file dari GitHub ke Revit. Nah, di sini sudah terkonfirmasi, ini data transfer complete. Ini ada keterangannya CSI Xrepit 2020. Saya klik OK. Kemudian saya OK. Nah, saya akan melihat bentuk 3 dimensinya. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensinya file yang saya ekspor tadi. Di sini menggunakan profil baja. Nah, ini untuk mengubah profil bajanya, kita bisa langsung masuk di
properti dengan sebelumnya select kolom atau baloknya. Saya ke edit type. Nah, di edit type ini saya akan load family-nya. Dia di library. Nah, sini ada US metric. Terus saya masuk di structure kolom. Di sini ada concrete. Di sini sudah ada beberapa pilihan seperti kolom dengan tambahan drop panel atau drop cap. Ini saya menggunakan concrete rectangular kolom. Di sini saya akan open. Selanjutnya saya akan duplicate. Ini untuk kolomnya saya akan beri nama 400 kali 400. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini ada dimensi B dan H untuk lebar dan panjangnya. Ini saya ganti 400 dan di bawah sini 400. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya akan lanjut klik OK. Nah, ini di propertinya sudah terdefinisi kolom yang sudah saya buat tadi, 400 kali 400 atau 40 kali 40. Selanjutnya saya akan ganti profil bajanya. Ini untuk kolom. Nah, saya akan masuk di properti. Kemudian saya klik 400 kali 400 cm. Nah, untuk kolomnya sudah terdefinisi, jadi sudah terganti menjadi kolom beton. Selanjutnya saya akan mengganti balok atau beam dalam pemodelan ini. Di sini saya klik dulu, kemudian saya masuk di edit type. Nah, di edit type ini saya kembali akan meload family-nya. Kemudian saya akan cari di US metric sini. Nah, di sini saya akan cari di structural frame. Ini sudah disediakan. Kemudian concrete. Nah, di sini saya memilih concrete rectangular beam. Ini ada beberapa pilihan juga seperti girder. Saya akan pilih rectangular beam, klik open. Nah, di sini sudah terganti. Selanjutnya saya akan mengganti atau menduplicate namanya. Nah, di sini lebarnya saya menggunakan 400. Kemudian untuk tingginya saya menggunakan 600. Saya klik OK. Nah, di sini untuk B-nya saya ganti jadi 400. Nah, seperti ini kira-kira, klik OK. Nah, ini adalah tampilannya yang sudah terganti tadi. Selanjutnya kita akan select beam-nya. Bisa dengan cara select all, kemudian filter. Nah, di sini untuk struktural kolomnya saya centang, kemudian saya apply. Oke. Nah, di sini saya akan pilih untuk propertiesnya. Di sini saya akan menggunakan 400 kali 600. Nah, baik, untuk pemodelan balok dan kolom ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan memodelkan fondasinya. Di sini kita akan menggunakan fondasi telapak. Tapi sebelumnya saya akan mengatur gridnya dulu. Saya
akan melihat di elevation. Di elevation ini kita bisa lihat, ini saya perhatikan dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya saya akan masuk di base untuk floor plate-nya. Di sini ada base. Nah, ini kira-kira seperti ini base-nya. Tapi untuk floor plan ini ada beberapa potongan atau level yang belum tampil. Caranya kita masuk di view, kemudian plan view. Di sini ada floor plan. Ini kita blok. Oke. Nah, di sini untuk floor plan-nya sudah tampil semuanya untuk lantai 1 sampai lantai 5, kemudian base. Nah, di sini akan bisa menggunakan fondasinya dengan menggunakan fondasi kelapa. Ini saya atur dulu. Baik, kemudian saya akan memodalkan fondasinya, masuk di struktur. Kemudian di sini ada isolate. Yes. Nah, untuk fondasinya metric. Kemudian di sini ada struktural fondasi kedua kali. Nah, selanjutnya kita akan bisa melihat fondasi yang sudah disediakan oleh. Nah, di sini saya menggunakan footing untuk rectangular. Jadi open. Nah, kemudian pemodelan fondasi ini saya akan edit. Selanjutnya saya duplicate. Nah, di sini saya menggunakan dimensi 1500 kali 1500. Untuk tingginya ini cukup dengan 30 cm atau 300 mm. Ini saya klik OK. Jadi untuk dimensinya ini saya akan ganti menjadi 300. Kemudian di sini 1500. Nah, di bawah sini untuk lengthnya 1500. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya klik OK. Di sini sudah posisi floor plan untuk base. Nah, di select ini adalah fondasi yang saya define tadi. Nah, di sini ukurannya 1,5 meter kali 1,5 meter dikali 30 cm untuk tingginya. Ini saya smart plate. Kita bisa melihat di view 3 dimensi. Nah, kira-kira untuk pemodelannya seperti ini untuk fondasinya. Menggunakan fondasi kelapa. Baik, pemodelannya sudah selesai. Balok, kolom dan footplate-nya. Selanjutnya kita akan memodelkan detailing penulangan untuk footplate-nya. Nah, dengan cara kita masuk di base-nya. Kemudian saya akan coba pilih section. Ini untuk sectionnya.
sectionnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya akan merapikan dulu. Untuk skalanya saya ganti 1:25. Ini nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemodelan rebarnya. Klik untuk fondasi plate-nya, kemudian rebar. Oke. Nah, di sini sudah ada rebar macam-macam pemodelan rebar. Ini kita bisa lihat. Ini adalah pemodelan rebar default dari Flatbed. Nah, kita akan pilih rebar shape M02. Kemudian kita mengaplikasikan di sini. Jadi modelnya seperti ini. Nah, kemudian escape. Kemudian kita klik rebarnya. Nah, di sini saya akan mengganti menjadi maksimum spacing. Nah, untuk maksimum spacingnya ini menggunakan 150. Seperti ini. Saya akan lihat dibentuk 3 dimensi. Ini untuk view 3 dimensinya. Menggunakan wireframe. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Sebelumnya saya akan duplicate dulu untuk 3D view-nya. Sini. Kemudian saya blok. Selanjutnya saya akan ganti jadi selection box. Ini saya akan rapikan. Untuk garis gridnya saya akan naik. Kira-kira modelnya seperti ini. Kemudian, nah di sini saya akan mengganti menjadi solid untuk rebarnya. Klik pada rebarnya ke kanan, select all extend, visible in view. Selanjutnya di sini untuk grafiknya diedit. Nah, ini untuk view atau 3D view copy 1 saya akan centang klik OK. Nah, di sini ada bentuk 3 dimensi untuk rebarnya. Nah, selanjutnya saya akan mengganti warnanya untuk rebarnya. Klik, baru klik kanan, kemudian saya akan masuk di override graphic in view. Ini by element. Ini warnanya saya akan ganti menjadi warna merah. Oke. Kemudian untuk patternnya saya akan ganti menjadi solid fill. Oke. Nah, modelnya kira-kira seperti ini. Nah, langkah selanjutnya saya akan memodelkan rebar yang arah Y. Jadi saya akan masuk di base. Nah, di base ini saya kembali klik section, kemudian di section ini saya klik untuk lihat potongan
selanjutnya potongan ini saya hide, klik ke kanan, kemudian hide view element. Untuk skalanya saya akan ganti jadi 1:25 seperti ini juga saya hide. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan meninggalkan ribarnya untuk array, kemudian ribar. Di sini ribar set M02. Kira-kira penggunaannya seperti ini. Nah, selanjutnya klik ribarnya di modify struktur ribar. Di sini untuk layoutnya menggunakan maximum spacing. Di sini saya ganti untuk spasinya menjadi 150. Klik OK, tekan enter. Nah, di sini selanjutnya saya akan melihat di 3D view-nya. Nah, kira-kira seperti ini 3D view-nya. Di sini saya akan edit ribar yang kita modalkan tadi, menjadikan solid. Select all instance, kemudian visible in view. Nah, di sini kita akan ganti view visibility-nya, edit, kemudian kita centang untuk 3D view. Di view name-nya itu 3D view copy 1. Klik OK. Nah, di sini sudah dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kita akan ganti jadi solid. Klik pada ribarnya, kemudian klik kanan, override graphic in view by element. Nah, ini warnanya kita akan ganti juga. Klik OK. Nah, di sini untuk pattern-nya ini menggunakan solid. Klik OK. Nah, kira-kira pemodelannya seperti ini untuk penulangan footplate-nya. Nah, di sini kita akan rapikan. Ini kita akan atur kira seperti itu. Di sini sudah jadi untuk pemodelan penulangan pada footplate. Nah, selain itu di sini kita juga bisa mengganti ribarnya, mengganti diameter yang digunakan dengan klik ribar. Kemudian nah, di sini sudah tersedia untuk defaultnya. Misalnya saya menggunakan diameter 16. Ini pemodelan untuk diameter 16. Klik diameter 16. Nah, seperti ini kira-kira. Di section sini juga kita sudah bisa lihat. Ini adalah sectionnya. Ini kita juga bisa ganti menjadi bentuk 3 dimensi. Nah, di sini kita bisa lihat kira-kira pemodelan ribarnya. Ini saya akan save, jadi namanya penulangan footplate. Kira-kira seperti ini hasil
pemodelan untuk foot plate-nya, yaitu dengan memodelkan penulangan pada foot plate. Ini juga kita bisa lihat melalui bantuan orientasi ini, itu dari atas sudah bisa. Baik, untuk pemodelan rebar foot plate sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk di pemodelan kolom untuk penulangannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.